Kang di patene Kang di ya wis record ya buat amat foto. Sepi lah sapu-sapu ku dosen ning aku. Boleh mana ini? Push. Push. Itu sih langsung gue mic pun kan gue laptop pun sih itu tadi apa ya? Cek 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 anjing udah sih cek ini udah Hai, orang kagawa Pak. Udah, cek cek cek. Lo. Tes 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 lo orang mempan posisi kelompok ini gue ini belakang aja satu lagi Pak izin kita dua orang yang di pramuka gimana? Ya langsung aja dipanggil aja silakan. Kalau orang siapa deh? Kalau jalan ya ini lagi. Dan di sana pindah. Di sini nih.
Breakout room 4, bro. Riyadus SH kan? Ah, sip. Gimana baterainya, Mbak? Lagi ya coba. Cek. Satu, dua, tiga. Remonan, Mbak. Saya sih jibai, Bro. Mulai variat ya. Nak apa men Pak sing ngadeg ning kene kan kena. Durung. Cek. Low. Tes. 1, 2. Muni Pak. Muni. Tes. Back dulu. Tes. Pakai sama dipin apa tak? Halo. Maksudnya Kang
itu pasti apa 50. Jadi urusan orang tersebut. Oh iya bos. Terus saya iya lusa kita bisa tersebut tadi ya. Hadir semua hari ini, hadir semua contoh A B C D E Pak. Ambil seragam maksudnya kok. Jadi gitu ya. Tapi yang kowe sih anu kan bisa seko bos. Bos, bukan siapa? Nah, tetap ntar harus seko maksudnya kok. Oh ya, cuman bilang apa ambil lo busuk, cuman hari kang sih maksudnya kita ngerti kan. Harus seko. Ini di Pate ini lemah bos. Di Patenya. Berarti kita ngomongin kan ya. Berarti enaknya itu penting. Di nyala nang ini kan. Ini cek. Jadi pin apa pin kang bos. Iya nggak apa-apa. Ntar bapak titipin ke temen aja ya Aulia ya. Ya itunya ya, nggak apa-apa. Nanti C, 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 tes. Secara kita, secara dulu kita. Tapi ini karena suara lah anu loh, di cilik kita. Jadi apa boleh? Ayo, ganti dah. Repot-repot mana? Us praktek dulu. Maksudnya aja di pasana. Maksudnya kayak kene. Maksudnya lamun dia jaga kegiatan, seanai baik. Paham. Kan anak kegiatannya hampir hampir itu kamu dengar hampir sih Pak pramuka ya Pak. Oh udah selesai kelas menurut pramuka sekolah animasi kuncinya ya belum pernah sama sekali belajar tak. Oke. Jadi apa ya kalau pengen anaknya kah kunun kah emang belajar biasa sebenarnya sih kayak kayak intinya sih kita bisa ngitung tinggi bendera nih dengan menggunakan trigonometri. Ya. Terus kak apa namanya manfaat dari belajar trigonometri kan kita bisa satu misalkan misalnya kalau bapak sebutkan bisa buat membantu astronomi, teknik sipil, navigasi, geografi, arsitektur. Terus nah waktu SMP segitiga itu tahu ya inget ya
rumusnya ini. Tuh. Waktu SMP Pitagoras, masih ingat nggak? Jadi gini, kalau kita ingin mencari C nih, panjang AB, ini diketahui misalkan ya panjangnya tuh. Nah, kita bisa mencari C panjang AB-nya dengan rumus yang ini. Atau pakai yang ini juga boleh. Jadi kalau misalkan ingin mencari C berarti C pangkat 2 tambah 3 2 tambah 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 4 pangkat 2 16. 9 tambah 16 25. Nah, di sana kan masih ada C pangkat 2 ya. Berarti ini kalau nyari C-nya aja gimana? Karya R 25. Pilih. Jadi panjang miring sisi ini li. Kita balik. Kita mau cari panjang B. Ibaratkan ini tiang listrik. Salah. Kok tiang listrik? Bendera. Ya. Bendera yang di depan nih. Nah, ini panjang B ya. Panjang B ya. Benar nggak? Nah, terus siapa nih? Tiara berdiri di sini. Ya. Ada namanya klinometer untuk melihat sudut. Biasanya anak-anak TGB ini kalau ngeker-ngeker kayak gitu kan kayak gini. Tapi ada alatnya, dengan kamera ya. Ngeker-ngeker gitu. Itu ngukur sudut antara tinggi tiang bendera dengan si Tiara. Tarik garis lurus tadi. Nah, Tiara berdiri dari tiang bendera. Itu panjangnya berapa? Kalau di sini? Enggak ya. Ini misalkan nggak diketahui. Nah, setelah sudutnya ketemu, ya, ini kan untuk trigonometrinya ya. Pakai sudut di sini. Sudutnya berapa nih? Misalkan sudutnya 30. Ada. Nah, misalkan sudah ketemu nih dengan sudutnya 30, panjang miringnya sini tuh 5. Caranya gimana untuk nyari B? Pakai rumus yang ini ya? Langsung aja pakai yang ini ya, biar nggak keder ya. Barangkali nyampe sini keder. Pokoknya kalau C pangkat 2, ingin mencari C-nya aja itu jadinya akar. Yang kemarin Bapak ngajarin apa? Eksponen tuh. Oh, lupa ya? Eksponen, Pak Lukman. Nah, oke ya, kalau misalkan mencari tinggi ya, B ya. Berarti kan B dengan akar C pangkat 2 berapa? 5. C yang mana C? C ini kan? Berarti ini C kan? Ya, 5 pangkat 2. Kurangnya, apakah betul hasilnya 4? Bentarnya kan gitu ya. Turun. Nah, selesaiin dulu. 5 pangkat 2 itu berapa? 25. Nah, jadi berapa? 16. Karena 16. Udah ya. Itu mudah maksudnya Bapak tuh kalian dapat ilmu. Kalau dikasih kunci, Bapak mikirin malam tuh. Wah, dikasih kunci kan bakal bisa enggak? Adanya aja. Lagian juga dosen Bapaknya. Cuman Bapak sama Pak Ide aja ternyata tuh. Cuman ada 2 orang. Ya. Beda dosennya nggak kayak kemarin. Pegang. Kalau kan Bapak nyantai kan. Oke. Udah mulai Pak Ede enak ya. Ya, ikutin. Ntar bagi kelompok. Ntar yang nggak ikut tetap
Bapak antar titip di sini ya. Nah, kan udah datang yang 5 ya, 5 orang ya, 4 orang ya. Berarti ini ada 16 ya. Ya pokoknya di, atau Bapak absen aja ya. Karena Bapak absen aja gitu ya. Setelah Bapak kan Pak Yusuf nih. Setelah Bapak selesai, biar nggak salah ngasih Bapaknya. Dah siapa apa salah? Saya yang belum siap. Yang depannya isi aja. Nggak ada lagi yang. Oh ada coba. Ya. Nah ada lagi ntar di ininya nih gambar ini. Gimana sih? Gimana sih nih? Mouse ya? Oh di sana. Nah ini kan nih gambar ya. Tuh. Kalian bisa lihat tinggi di pohon itu. Nah sekarang pakai trigonometri. Si Tiara berdiri di sini. Ya, si Tiara nih. Cara ngapasnya gimana? Tiara semua. Semua objek. Clear ya? Oh, ya. Oh iya. Nah, di sini Tiara berdiri di sini. Nah, dihitung nih jarak di sini kan X. Dari tiang listrik belum mulai sih. Dari tiang listrik dari pohon ke ukur kan bisa kan pakai meteran ya ukurnya. Nah, yang ribet kan kalau misalkan dari Tiara ngelihat ke atas. Nah, itu kan tadi pakai ya apa namanya alatnya? Kilometer kalau nggak salah ya. Nah, misalkan panjangnya nih, tadi soal pertama tadi berapa? 4 ya? 4 meter. 4 meter sekarang. 4 meter dari sini ke mana ya? Jangan sampai bingung nih. 4 meter kan misalkan ini, eh hal ini berapa? 40 kali 40, 30 kali 30. 40 ini ya. Nah, 40 berarti sama sana semeter deh. Sampai ke komputer Bapak. Pokoknya di situ, Tiara berdiri di situ. Yang akan dicarikan ini tingginya di komputer tingginya pohon ekran dari sini sama Tiara dan ini kenapa Pak sudutnya 30 itu 30 derajat udah mulai tah wes tah keburu aja wes ya jadi enak tuh kalau kalian belum tahu apa-apa tuh sebenarnya si Bapak tuh kayak kemarin enak gitu. Diem, kalau udah ada kunci Bapak ternyata pada pinter gitu ya. Malah tambah bingung tahu. Malah tambah bingung tahu. Oke ya, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, hari ini pertemuannya kan kemarin apa eksponen sekarang trigonometri ya. Eh, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya apa? Berdoa. Silakan dipimpin untuk
Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya. Hari ini berangkat semua? Hari ini semua ya. Oke, alhamdulillah. Nggak ada yang sakit, nggak ada yang izin. Ada. Nah, oke, kalian belajar trigonometri ini ada manfaat. Ada yang tahu manfaatnya apa aja? Boleh. Mengukur ketinggian pohon. Oke, ada lagi? Ada lagi? Selain mengukur ketinggian pohon, navigasi dari pesawat ya, karena navigasi ya. Oke. Apalagi ada? Oke. Apa? Kurang tahu. Kalian bisa membantah perhitungan astronomi. Astronomi berarti di apa? Di galaksi ya, kita mengukur jarak. Kok bisa Pak? Ya. Terus teknik sipil. Apa itu teknik sipil? Yang tadi Bapak mengukur jalan itu. Jalan kok mayung ini, misal pinjul nggak lurus, padahal udah di aspal. Gitu kan? Tuh. Ya. Terus navigasi yang tadi disebutkan sama Tiara. Tuh. Kemudian geografi juga termasuk, terus juga arsitektur bangunan ya. Kita bisa mengecek, mengukur ketinggian dari rumahan ya, rumah. Apalagi tadi Bapak kasih contoh menara, tiang-tiang listrik, gitu kan kita bisa ukur ketinggian. Oke, gedung yang tinggi itu bisa kita. Gitu ya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini ya melalui PBL. PBL itu problem based learning, dan tanya jawab kalian dapat melakukan perbandingan trigonometri ada segitiga siku dan sudut istimewa dengan benar. Sudut istimewa itu ada 30, 45, 90 itu sudut istimewa. Itu gampang, langsung bisa diukur, langsung bisa dihitung. Udah langsung dapat hasilnya gitu maksudnya. Kalau kalian pakai kalkulator pun bisa. Sinus 30 itu berapa? Sinus 30 itu berapa? Otomatis muncul apa namanya? Jawabannya. Terus yang kedua, melalui problem based learning ini dari diskusi kelompok nih ya, kalian bagi, kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual, konteks ya, yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri dengan insya Allah keakuratan 90%. Target Bapak ya. Itu alur pembelajaran kita. Terus Bapak akan memberikan video tadi kan pembuka ya, video pelajaran. Bapak akan setelkan. Disimak ya. Sambil menunggu mungkin kalian bisa mengamati. Suaranya belum muncul ya?
sambil menunggu mungkin ini masih loading. Mungkin Pak Edi ntar di-cut ini sebelah sini. Bluetooth udah masuk belum Pak Edi ya? Bentar ya. Kita coba. Silahkan kalian perhatikan video yang pertama ya. Ulang ya. Ulang ya. Tadi Bapak sampaikan pertama di awal ya. Buat apa tadi? Navigasi ya. Si pilot mengoperasikan ya. Memerlukan perhitungan trigonometri juga ya. Nah, bisa mengukur jarak antara biasanya dipakai pada bulan puasa atau mau lebaran ya. Terakhir tadi apa? Mengukur tiang bendera ya. Atau menghitung ketinggian bangunan seperti itu. Gerak. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin mengukur jarak yang mudah aja nih ya, dari tiara atau dari kita ke tiang, cara mengukurnya gimana? Bukan. Manual. Ya, Bapak akan kasih gambar yang mungkin barangkali ada apa namanya? Bayangan, ada bayangan. Nah, itu dari si A ke pohon. Cara ngukurnya gimana? Oke, bagus, pakai puteran. Nah, ya, ukur manual. Ya, tadi Bapak contohin tuh kita hitung 4 meter dari situ. Nah, kalau misalkan ketinggiannya dari pohon tersebut pakai rumus trigonometri. Kalau teropong baru dari si ya nggak masalah nggak apa. Dari si tiara ke pakai teropong tadi nggak mungkin. Sip, bagus. Pak ulangi. Jadi kalau ingin mengukur tinggi tiang bendera pakai apa? Trigonometri. Kebalik. Pak ulangi dari awal. Kalau ingin mengukur jarak tiara dari pohon, mengukur manual atau meteran. Good. Kalau ingin mengukur ketinggian pohonnya,
dengan trigonometri pakai rumus ya. Nah, kalau ingin mengukur sudut antara piara dengan pohon, menggunakan alat. Nah, tadi apa bilang? Teropong gitu. Trigonometri udah tadi. Atau klinometer. Ya. Tuh. Oke, kita lanjutkan video berikutnya nih. Coba kita mau paham. Oh, videonya banyak nih. Itu ya. Jadi membentuk segitiga ya. Kita berdiri, terus depan yang mau akur, pokok, kan? Langsung tersebut gambar pohon, kita bisa ukur. Sampai sini ada jalan. Oke, itu. Dari gambarnya ya. Itu. Yang miring ini kita bisa katakan ya di buku ini sisinya ini sisi miring. Nah, miring ya. Oh, juga belum dicatat ya? Ya, tadi catat ya. Selain di miringnya ini kita namakan hipotenusa. Dan yang jarak antara kita dengan pohon atau tiang listrik dikatakan samping. Samping. Atau bahasa kerennya
ada ten. Terus yang dengan sudut itu namanya depan. Yang menghadap sudut. Kalau sudutnya di ujung, depannya yang mana? Kalau sudutnya di sini, di bawah depannya kita. Terus ya, atau bahasa untuk depannya opposite. Oh, oh. Jadi kalau misalkan sudutnya di sini, depannya sebelah sini. Kita Bapak gambarkan lagi nih. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke. Kalau sudutnya di sini, depannya depan, Bapak singkat D. Sampingnya sa, miring. Depan yang mana? Bawah. Depan, sampingnya yang mana? Sebelah sana ya. Miringnya tetap yang miring ya. Jadi jangan bingung pada saat depan, samping, miringnya yang mana? Miring berarti yang miring. Yang miring. Paling bedanya apa? Depan sama samping posisinya. Nah, itu tergantung sudut. Biasanya kalau simbol dari sudut siku-siku ini nih. Simbolnya untuk kalau misalkan Bapak gambarkan seperti ini. Ini segitiga gitu kan ya. Peraganya ya. Tetap dari miringnya tetap yang ini ya. Nah, kalau misalkan Bapak kasih sudutnya sebelah sini, depannya yang mana? Yang bawah? Samping. Yang ini? Oke, yang misalkan kayak gini. Sudutnya di sini. Depannya yang mana? Yang ini? Yang itu? Yang ini? Oke ya. Betul ya. Terus miringnya? Yang ini. Oke. Depannya? Oke. Sampingnya? Oke, ini ya. Jadi walaupun pokoknya patokannya kalau misalkan sudutnya ada di sini, depannya ini. Kalau sudutnya ada di sini, depannya enggak. Walaupun bolak-balik, tetap harus paham ya. Tuh. Kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, untuk mengulas kembali pada saat waktu kalian kelas 9, ya. Nah, ini rumusnya. Nyari. Kalau kalau yang tadi kan pakai trigonometri ya. Kalau ini pakai Pitagoras. Pas 9 mungkin udah pernah dapet ya. Pernah dapet ya. Oke. Masih ingat caranya seperti apa? Oke. Misalkan nih, Bapak kasih contoh. Di sini panjang A berapa? 4 misalkan ya. Panjang B 3. Misalkan kita mencari panjang C, nah, rumusnya di sana. Tidak panjang. Iya. Kalian bisa pakai rumus yang ini juga boleh. Yang simple, yang sebelah kanan ya. Oke, kita coba nih. Kayaknya kan yang akan dicari nih. Kira panjang. Oke. Kemudian, akar. 4 pangkat 2. Tambah. Terus. 4 pangkat 2 itu 16. Nah,
16 tambah 9, 25. Bagus. Akar 5. Jadi ketahui C itu 5. Udah ya. Pakai rumus Pitagoras. Pada saat kita ingin belajar trigonometri nih, berarti ada kaitannya. Dulu kelas 9, kelas 10, sekarang kelas 10, 11. Belajarnya buat manfaatnya banyak. Tuh ya. Ada yang ditanyakan nih sebelum kita lanjut? Lain sih? Nah, sama itu caranya. Mangga ditulis dulu. Bapak kasih. Udah? Udah, oke. Ya. Oke. Pertanyaan, ada pertanyaan nih. Sudut antara puncak pohon A, jelas dari belakang? Jelas ya? Pohon kecil ini dan pohon besar yang berada di sekitar area parkiran dengan arah mendatar adalah 45 derajat. Seolah-olah udah diukur dengan klinometer tadi ya. Terus bila garis antara puncak A dan pohon B itu 6 cm. Maka tentukanlah sudutnya. Dan kita bisa mengetahui ini dengan rumus. Bukan yang Pitagoras. Rumus trigonometri. Lanjut lagi di sini. Stefani menghadap ke sebuah monumen dengan jarak 226 meter. Jaraknya ini. Ini Stefaninya dari sini. Jaraknya 226 meter ke monumen. Tahu ini apa? Monumen? Monas, oke. Monumen nasional ya. Si Stefani ingin mengukur tinggi monumen itu. Ya. Kita anggap si X-nya lah. Dengan dia memandang sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi Stefani 1,5 meter, maka tinggi monumen Luhur Stefani adalah ada jebakan di sini. Ya. Nah, berarti ini nggak dukur gitu loh. Nggak dukur. Aslinya yang dukur itu yang mana? Tingginya ya. Jadi yang diketahui berapa dari sana, dari searah? Hah? Berarti cuma dua ini ya. Sudah. Nah, X. Perbandingan trigonometri yang tadi Bapak sampaikan ya. Kalau misalkan sudutnya di sini, depannya yang bawah. Ya. Kalau sudutnya ada di sini, depannya ya. Pokoknya gini nih. Patokannya gini. Depan. Di putar sana. Putar sih sambil dulu.
Kita akan mencari yang tadi Bapak sampaikan ke slide sebelumnya itu ya. Untuk itu kan kita akan. Tapi kita harus tahu dulu rumusnya sih. Oke. Sudah dicatatnya? Sudah ya? Oke. Nah, ini. Jika kita ingin mencari tinggi Y ke depan, ini dengan sudut A, berarti pakai sudut sin cos tan. Dan diketahui kan jarak tadi berapa? Antara 226 tah. Sudutnya 30 ya. Nah, jadi diketahui sudut dan sampingnya. Kita akan mencari depannya. Karena ini mencari depan, kita akan di sini kita akan coba sinus A. Berarti di sini kita akan mencari depan ya. Untuk mencari yang ada depannya aja. Berarti kita bisa pakai sinus dan tangan. Tekan. Karena ada depannya nih. Rumusin ini demi. Jadi kalau di sini berarti dia tuh yang Bapak tulis balik ini mencari sin alfa sin A ya. Nah, itu maksudnya di sini alfa itu berarti oke. Karena alfanya Bapak ini deh. Begini ya. Apa misalkan itu depan dibagi miring. Maksudnya apa? Panjang kan tadi Bapak kasih contoh jangan serap dulu ya. Misalkan 5 dan 4. Berarti 5 dibagi 4. Ya. Oke, kita cari cos. Cosnya cos alfa sami sa sampingnya misalnya tadi ini 3 ya. Satu ini. Jadi ini kebalik ini 5, ini 4. Jadi berapa? Ini ulangin pakai coretannya. Ya, ulangi. Miringnya 5, depannya 4 ya kalau nggak salah ya? Atau 3 yang awal tadi Bapak? 3, oke. Depannya 4. Oke. Kalau ingin mencari sinus 30, yang sinus A. Yang ini mencari A. Sin A berarti demi. D dibagi mi. 4 dibagi 3. Good. Sekarang cos A. A-nya. Jadi sami. Diganti sama angka. Iya. Sami. Samping dibagi miring. Sekarang tangan. Tangan A. Empat dibagi. Paham sampai sini? Mudah ya? Nah, ini dasar nih. Ntar kita belum mengukur si tingginya dari si pohon tersebut. Dasar dulu. Kalau udah input kayak gini udah betul. Nah, sekarang kita ke apa namanya? Udah dicatat? Sin A itu demi. Kalau misalkan nyari kos, kami. Kalau mencari tangan, desa. Silakan dicatat dulu.
Nah, kalau misalkan sudutnya diketahui, misalkan tadi sudutnya berapa tadi tuh? Si 30 ya. Nah, kita cari di kalkulator sinus 30 itu berapa. Ntar kalian keluar HP-nya dikeluarkannya. Udah catat? Saya? Udah, oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Biarin itunya ya. Nah, ini. Lagi. Nah, ini ya. Bener ini ya? Oke. Hal ini kan sudutnya diketahui nih, 45. Kita clear nih, ya. Coba berarti kalau kita Bapak gambarkan lagi di sini. Yang 45 di sini ya. Di sisinya. Ada walaupun posisinya segitiganya dibalik, kalian jangan bingung ya. Sudutnya 45. Diketahui sisi miringnya 6. Suruh nyari apa aja? Sudut lagi ya. Nah, berapa nih? Kita akan cari dengan rumus sin. Berarti di sini sin 45 ya. Diganti. Yang tadi tanya terjadi. Kalau misalkan 30 diganti. Misalkan 65, tapi nggak mungkin ya. Sudutnya 65 karena lancip. Lihat aja. Karena kalau sudut siku-siku itu 90 derajat yang kalian bisa pakai dengan busur ya. Ukur sisi miringnya ini bisa dengan atau di sana sin 45. Berarti kalau sin itu apa rumusnya? Demi. Atau Bapak tulis lagi di sini. Demi. Ya. Depannya berapa deh? Belum diketahui, Bapak tulis lagi D ya. Miringnya berapa? Nah, tinggal cari nih. Sin 45 berapa? Sin 45. Boleh dengan kalkulator. Bapak sambil aja cari. Pakai kalkulator. Ya, matematika ada. Yang ada sin cos tan gitu. Ada ya? Berapa? Oke sih. Berapa hasilnya? 0,7. Ini termasuk sudut istimewa loh. Termasuk sudut istimewa. Berarti 0,7 itu berarti akar 2. Betul nggak? Bentar, Bapak lupa. Kalian boleh coba cari sudut istimewa di Google ya. Coba. Berikut nyari. Ini udah ada kolom-kolomnya. Berapa di sana? Kalau sin 45? Setengah akar 2 ya? Atau tadi 0,7 ya? Nah, ini berarti setengah akar 2 ya. Bisa nih kalian? Setengah akar. Jadi untuk mencari depannya, kalian silang. Jadi depan, kanan, tengah, akar 2 dikali 6. Ya. Tahu? Tahu? 6 dibagi 2 berapa? 3. Jadi hasilnya 3 akar. Ya. Jadi depan ini panjangnya 3 akar dari titik sini.
Oke, kita lanjutkan. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi kalau ingin mencari sisi samping, berarti yang mana ya? Kalau yang samping. Kalau sin, demi. Saat-saatnya ya. Nggak pakai sin. Paham ya? Nggak pakai sin. Yang kos. Nah, bisa pakai kos. Untuk mencari ini. Iya, sisi samping. Coba kita pakai kos. Yang sebelah sini. Kos berapa? Tahu Sami. Kos berapa? Betul, 45. Nah, apa? Siapa? Sami ya. Samping dibagi miring. Oke. Kos 45 berapa tadi? Tengah akar 2. Sama ya, kayak sinus ya. Tengah akar 2. Kalau Bapak tulis akar 2 per 2 boleh nggak? Boleh ya, sama ya. Nah, itu juga satu kali akar 2 ya, hasilnya akar 2. Biar kelihatan rapi mungkin. Nah, dalam, dalam. Oke, kita lanjutkan. Sama dengan sampingnya berapa? Yang akan dicari. Iya kan lagi nyari samping. Berarti ya. Ininya berapa? Nah, kalian silang nih. Sa-nya ke sini sama dengan mengakar 2,6 dikali dengan ini. Karena masih mudah nih ya ini bisa sekali. Jangan bingung dengan akarnya. Depannya ya. Buat ini kan pembagian. 6 dibagi 3. Bisa. Contohnya sendirian tuh masih ada. Itu cuma ya akar. Nah, kadang Bapak di mungkin ya pas TP, PK, PB, terus kalau udah perkalian kayak gitu, nah, selanjutnya Bapak akan kasih lembar kerja kan per kelompok. Buat kelompoknya seperti kemarin ya. Oke, enggak, Bapak akan siapkan. Boleh? Berempat, berenam, ada berapa sekarang? Boleh, berempat boleh, berlima boleh, berenam boleh. Ya, pokoknya bentuk kelompok. Jangan lupa antaranya kasih nama, kelas, ya, jurusan, biar Bapak nggak tukar dengan jurusan lain. Ya, boleh seperti melingkar, boleh.
Seperti ini 44 gitu. Uh, mungkin sinengnya sini deh. Lagi ke sini. Nyampe nggak? Oh, bisa. Oke, sip. Ya, berarti ada 4 kelompok ya. Ya, silakan. Tulis nama kelompok kalian, terus kelas, ya, anggota, ditulis. Tulis aja nggak apa-apa. Nama kalian asli, biar Bapak juga tahu. Ntar kan dikumpulkan lagi kan. Kelompok, kasih nama kelompok 1, kelompok 2. Nih Bapak kasih nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jika nggak apa-apa ditulis juga nggak apa-apa. Kan ada 4 kelompok 2. Biar Bapak tahu. Tuliskan nama lengkap kalian, kelas kalian, nama kelompoknya tadi Bapak sebutkan, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalian bisa lihat dulu petunjuknya, cermati masalah yang ada di lembar kerja ini. Kalian selesaikan per kelompok, dan sendiri-sendiri satu orang ya. Dan langkah-langkahnya kalian pelajari. Jika ada yang kurang paham, kalian boleh nanya ke Bapak. Oke? Oke, silakan. Kalau sulit, klipnya boleh dilepas, boleh. Kalau sulit, klipnya boleh dilepas. Terus satu orang bisa megang satu-satu ya. Barangkali sulit sekali. Jadi lepas saja klipnya, terus dibagi ya. Yang depan itu ada materinya, ya kan? Terus tugasnya itu mengorganisasi kerja, terus kegiatan 1 boleh dibagi ya. Ada kegiatan 2, ada kegiatan 3 dibagi. Ya, kegiatan 1, 2.
Oh itu ada depannya ada oret-oretannya. Dalam. Terus ini bukan ya? Bukan. Satu lagi ya. Ini berarti setelah gambarin kegiatan satu. Nah ya. Ya. Nah, Bapak hapus dulu nih biar rumusnya jelas. Mau di sini, kalau Bapak bikin lagi, kan apanya ya? Kalau Bapak nanya, kalau depannya, good, lanjut ya. Satu lagi, oke. Kalau si beta, kalau yang depannya mau oh, berarti oke, mirip sih. Ini kan, HP juga. Kan, bawahnya ini bisa. Ini ya, ini per dulu. Ini kan, kalau ini mau lagi terus ke bawah, ke sini dulu. Oke, silakan. Ini kan yang beda, tapi depannya ini kan, ini. Karena kan kalau misalkan apa? Kalau misalkan ini kan, ya, pasti rumus sistem itu ini ya. Siapa? HP juga. Coba Bapak yang lihat yang pos. Oke, oke. Tidak, kalau ini saya tinggal dua gambar deh. Dua gambarnya gini nih. Oke, bebas. Ya, saya ketemu yang mana? Dua gambar. Ini yang saya sampai dulu. Ini jangan kasih jauh.
masak. Mie bisa kayaknya sih. Oke. Lain kerja ya, kerja lain kerja ya. Lagi yang tanya ada kesulitan. Oke, yang itu. Sebentar Bapak kesana dulu ya. Nah, ya. Gimana nih? Ada. Oke. Kalau sedikit dari panggil. Oke. Dirinya udah kalau udah kita nyari depannya selesai. Di sampingnya itu boleh. Nah, biar nggak bingung saja. Duitnya di sini depannya yang mana? Oke. Dirinya sampingnya. Nah, tebel nih. Yang 20 itu apa? Oke. Nah, kalau yang 20 iya. Yang miringnya. Hmm. Eh, lanjut ya ke sana ya. Ini abis ini apa ya? Coba cari di sini. Ya. Nah, cari tanya silpa. Ya, apa rumusnya sih? Ya, demi rumusnya. Ini, ini depannya mana? Ya, per ini yang 15. Oke ya, lanjut ya. Oh, rumusnya. Ya, lanjut ya. Oke, silakan nih. Mau yang ini dulu apa yang ini dulu? Sin 45. Ini kan, kan yang ini ya. Ini tahu ya. Tapi nggak sudut istimewa, sudut istimewa. Setengah akar 2.
fix panjangnya satu per giring nih yang akan dicari kan perpanjangan silang. Ya, coba sudut istimewa. Bentar nih. Sudut istimewa. Kayak apa tadi tuh? Sudut istimewa yang kotak-kotak tadi. Oh ya, Bapak akan juga ya. Nah, dalam kelas yang awal ada yes lanjutkan udah ngerti wah enak ntar belajar sini sama kalau dalam nah ini kan langkah kedua kan dengan aturan kan setelah itu yang ini nah kalau dengan aturan mulai seperti kalau ini kan yang ini loh eh oh iya iya udah benar udah iya coba ini ke ini ini sama semua sih sini deh balik tadi AB oh ya baik ya ya ini kan
Kos apa kan? Kalau sini apa? Kan? Kalau itu langsung. Iya. Kan? Ya, bisa pakai di sini. Kita sini A. Ya, nah, akan cari kan? Ya, jadi kan? Kita pakai di sini. Pakai kos. Kalau kos 30 kan? Sama 20. Kirinya selesai. Boleh ya. Lu pakai tangan. Tangan dulu sih. Tangan, tangan. Desa. Depan berapa? Jangan cari ya. Samping. Cari ya. Gitu. Kenapa ini nggak bisa? Iya, dua-duanya. Kami tengah tuh. Ini nggak cepat ya. Nah, kan 30 berapa? Cari di Google kan juga. Ini kecil banget gambarnya. Kan 30 berapa hasilnya nih? Kan 30 hasilnya. Tangan 30 hasilnya 1/akar 3. Ya, baik ada. Tapi kan tangan 30 ditulis bawahnya. Gak apa-apa cocok. 1/akar 3 ya. Lanjut ya, babak ke sebelah. Oh, kemana sih? Ya lanjut, Sak. Gimana? Oh, ini udah. Oh, kan? Ini. 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 Oh, sorry. Belum ketahui ya. Kalau mau cari, 4 ini. Setengah akar sama dengan ini. Setengah akar 45 ya. Kan? 1 per X. AC. Kan? Setengah akar 2. Akar 2 per. Nah, lanjut ya. Gimana cak bagus? Tadi nanya kok. Banyak warna. Ini langsung ya. Ke
Tuh bener. Ininya nih. Tapi langsung bisa langsung. Oh iya nih. Cos 30-nya. Nah, dicari sampingnya. Urusan cara gimana ayo. Kalau misalkan mencari ini apa ya saya, berarti kalau misalkan sin 60 ini nggak ada sasarnya jangan dipakai. Kalau kos apa? Sami ada sanya nih kepake tuh berarti kos 60 sama dengan sa per mi. Oke, sanya diganti sama sa-nya aja. Ini berapa? 2. Oke. Kos 60 berapa? Kos 60 setengah ya. Setengah. Ini biar rapi gini saya. Rumusnya sami sa bagi mi. Atau BC bagi miring sih. Atau BC-nya berapa? Belum tulis. AC-nya salah satu aja ambil. Udah ada angkanya. Kalian silang. Oke, cos 60 dikali dot. Bahasa Inggrisnya sih dot atau katanya biasanya kali. Nah, cari cos 60 itu berapa? Contoh dulu. Sendiri nih. Cos 60 berapa? Di sana di depan. Per 2 dikali AC. Satu. Satu lagi. Untuk kos 60. Ini Bapak sekarang kerja. Oke, udah belum semuanya? Oke. Kalau sudah, jangan lupa dikumpulkan. Yang rapi ya. Jangan sampai hilang nih. Ya, apalagi penting sekali itu nama. Ya, itu penting sekali. Kalau sudah terkumpul di meja Bapak, kalian duduk seperti semula ya. Boleh. Oh iya, oh, Bapak hampir lupa. Mempresentasikan ya kelompok 1 dulu mungkin. Kelompok 1 perwakilannya, kelompok 2 perwakilannya, kelompok 3 perwakilannya, kelompok 4. Terus yang lainnya apa namanya? Menimpali ya. Oh itu salah, itu salah. Dari kelompok 1 siapa? Ini ya perwakilannya? Tiara. Kelompok 2? Tika. Kelompok 3? Stella. Kelompok 4? Abia. Oke, ya. Berarti dari kelompok 1 dulu mungkin. Nih ya, kelompok 1 yang ini ya. Oke. Kelompok 1 cukup yang sini saja ya. Lanjut kelompok 2 yang ini. Oke. Dan
Sandi. Ada yang ingin ditanyakan ke Tiara? Betul atau tidak? Oke, silakan duduk Tiara. Oke, terima kasih Tiara. Oke, jadi intinya kalau ada pangkat itu akar. Kalau ada akar terjadinya pangkat. Biasanya kalau akar itu pangkatnya 2. Ya. Kalau misalkan ini ada pangkat, kalau beda lagi kalau pangkatnya 3. Misalkan gini, T pangkat 3. Kalau dibikin akar berarti gimana? C3 ya. Kalau misalkan C2, pangkat 2 maksud Bapak, berarti nah, biasanya nggak ada pangkatnya ditulis di sini 2 ya. Nggak perlu biasanya. Ini ada kesamaan. Oke, itu ya. Bagus sekali. Nah, ini harusnya hilang nih. Ya, terima kasih. Bagus. Ini harusnya nggak ada kalau sudah jadi akar. Terima kasih kelompok 2 sudah nimpalin. Oke, selanjutnya kelompok 2 yang presentasi ya. Bentar. Oke, baik. Ya, silakan untuk kelompok 2. Perkenalkan dulu. Sorry. Lupa. Udah ya. Ya, oke. Bisa ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 2 untuk kelompok yang lain? Cukup ya? Betul ya? Oke, terima kasih. Kelompok 3. Kelompok 3 mungkin bantu Bapak hapus. Kelompok lain ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 3? Sudah cukup? Betul? Ada yang ditanyakan?
Nah, ini termasuk sudut istimewa ya. Sin 30 itu setengah, cos 30 setengah juga. Tangan 30 karena 1/1 ya jadi 1 gitu kan. Ya, cos sekan 30 karena 2/1 ya jadi 2. Betul ya. Sekan 2. Cos tangan karena 1/1 1 gitu ya. Sin sinus 60 setengah, cos 60 setengah, tangan 60 1, cos sekan 60 2, sekan 60 2, cos tangan 60 1 ya. Itu termasuk sudut-sudut istimewa. 20, 45, 60. Biasanya kalau kalian belajar gambar teknik itu dikasih diminta harus punya penggaris segitiga sepasang. Ya, itu sudutnya sama itu si pasang segitiga itu. Yang kecilnya itu 45, yang kecilnya itu sama gitu kan sudutnya. Yang panjangnya atau yang besarnya itu ya sudutnya 30, 90 sama. Good. Lanjut ke kelompok terakhir ya. Ya, silakan. Ya, ini yang dituliskan kelompok 4 ini sudut-sudut istimewanya ya. Tadi Bapak sampaikan ke kelompok. Wah, malah sampai 90 ya untuk yang kelompok 4 ini. Betul ya? Terima kasih untuk kelompok 2. Nah, itu ya. Jadi di tema ini kalian bisa langsung hafalkan ya. Nah, kalau sudah hafal, pahami dan sampai lupa lagi ya. Karena kalau pakai kalkulator sin 30 0,5. Sinus 45 tadi berapa? 0,7 ya. Nah, ini ada akar-akar ya. Cukup ya untuk temuan hari ini. Bapak harap tadi LKPD yang sendiri-sendiri udah dikumpulkan ya. Oke. Kalian dikumpulkan untuk kelompoknya, yang sendiri-sendiri juga dikumpulkan ya. Oke. Ada yang tanyakan? Cukup? Oke. Karena waktu pun kita sudah mulai habis, ya. Apa yang kalian simpulkan dari pelajaran? Tuh, ada lagi yang lain? Bagus. Ya, manfaat pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, selanjutnya, silakan dipimpin untuk KM-nya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Wahyu, izin. Pak Wahyu, Pak Wahyu. Oke, Pak Riyad. Izin Riyad Sudah sudah selesai ya, Pak selesai, Riyad? Pak. Oke, alhamdulillah mantap Pak Riyad. Bagus ya. Berarti Iya, ini Pak. yang terakhir ya Pak Riyad. Iya, Pak. Iya. Berarti udah ini yang terakhir ya Pak Riyad. Iya, Pak, terakhir, Pak. Oke, ya udah Pak Riyad selamat ya. Iya, Pak, terima kasih, Pak. Oke, saya pamit dulu ya. Iya, Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.